Yang jelas, Mas, Ya. ini kan kesempatan saya pertama dalam Siap. hidup saya nih untuk memberikan pilihan saya. Siap. Jadi itulah pertama kali yang akan saya lakukan. Jadi saya benar-benar merasakan. Ya. Jadi Presiden Jokowi sudah meraih kemajuan-kemajuan. Ya. Bagi saya, kita mengambil alih pemerintahan tahun depan merupakan suksesi nasional. Kita mewarisi kondisi yang sudah bagus. Oke. Tinggal kita bagaimana melanjutkan. Kemudian, apakah ada harapan dari masyarakat, misalnya saya menjadi apa? Ya. Saya ya berterima kasih, Mas, Siap. karena betul-betul nggak sejauh itulah sebetulnya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita TV, kembali lagi bersama saya Cornelius Cek Fakta. Kali ini pemirsa, kita kedatangan tamu yang sangat sudah lama saya tunggu-tunggu. Beliau adalah sang idola, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dan pada saat saya wawancara beliau, pada saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, saya pernah bertanya ke beliau, mohon izin Jenderal, jika berkenan saya mau bertanya, apakah ada niat untuk ikut kontestan di 2024? Dan jawaban beliau memang, saya masih TNI aktif, biarkan saya fokus. Dan pada hari ini, saya mau nanya kembali bagaimana menurut beliau untuk 2024. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Siap, apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Siap. Mas. Terima kasih, Pak, suatu kehormatan buat kami. Khususnya saya wakili manajemen Media Nawacita Indonesia atas ketersediaan Bapak untuk bisa datang ke studio kami dan kita akan berdiskusi perihal masalah 2024. Artinya secara eksplisit saya sudah memakai baju ini, artinya banyak teman-teman yang menyampaikan ke saya kapan kita undang beliau dan kita akan all out ke beliau. Nah, sebelum ke sana, Pak, Ya. artinya gini, kan Bapak sudah jadi purnawirawan nih. Ya. Selain daripada, karena saya lihat warawiri ikut jadi narsum, baik itu di media konvensional, media-media online, sering Bapak jadi narsum. Selain daripada itu, Pak, kegiatan sehari-hari bisa dijelaskan ke kita, biar baru nanti kita bergeser masalah yang saya sampaikan di awal tadi. Silakan, Pak. Untuk bulan keempat, Mas. Jadi kan saya pensiun mulai Januari. Siap. 3 bulan pertama memang saya ingin istirahat lah, sekaligus beres-beres, spend time sama Hetty, Oke. sama anak-anak karena jauh-jauh semua. Nah, bulan keempat saya mulai kerja karena saya harus produktif. Siap. Walaupun ini untuk swasta, Mas ya, saya jadi komisaris. Nah, selain itu ya saya tetap melanjutkan apa yang menjadi kebutuhan harian. Oke. Olahraga, membaca, spend time ngurusin anak-anak juga. Ya gitulah normalnya. Siap, berbicara masalah olahraga, itu kan masalah kesehatan ya, Pak. Iya. Dua hal yang saya lihat sosok di Bapak ini yang priority adalah keluarga sama kesehatan. Ini bisa ditularkan ke masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya ketika kesehatan itu bagus, maka apapun yang kita lakukan, kita bisa lakukan. Maka bisa disampaikan ke kita kira-kira trik dan rahasianya apa, Pak? Ya pertama bagi saya, kalau kita sudah memutuskan berkeluarga, Mas ya, Ya. maka kita punya tanggung jawab Siap. penuh terhadap istri, anak-anak. Oke. Dan mereka bukan hanya misalnya butuh uang untuk mereka tumbuh sampai dengan selesai sekolah. Enggak Betul. itu. Tapi yang lebih penting justru kehadiran kita, Mas. Oke. Sebagai orang tua. Ya.
Karena begitu banyak, misalnya kejadian-kejadian kepala rumah tangga nggak hadir, apakah karena broken home atau Siap. karena mungkin sudah nggak ada karena Betul. kesehatan, Ya. itu pasti berdampak buat anak-anak Oke. atau dependent, pasti berdampak. Paling nggak itu sebuah pukulan. Betul. Nah, ini yang saya ingin selama itu dalam kendali kita, kalau kita misalnya ada apa-apa karena faktor-faktor yang tidak bisa kita prediksi dan Ya. bukan kita yang menentukan, kan ya kita nggak, itu takdir mungkin. Siap. Tapi hal yang masih bisa kita kontrol, misalnya kita jaga kesehatan supaya kita bisa terus nunggu, berada di situ, hadir Oke. untuk anak-anak kita, bahkan sampai dengan mungkin punya cucu, karena itu penting. Ya. Paling nggak mengurangi beban anak-anak kita. Oke. Kan kita punya tanggung jawab, anak-anak ini harus sukses. Siap. Bahkan lebih sukses dari kita orang tuanya. Apakah mereka bisa jalan sendiri? Bisa. Tapi akan lebih ringan kalau kita juga ikut membantu, mengingatkan. Siap. Nih tracknya kamu udah lewat nih, kanan atau ke kiri, dan seterusnya. Jadi kesehatan dengan keluarga menurut saya nggak bisa dipisahkan. Oke. Itu satu tanggung jawab pribadi untuk diri kita, tapi juga yang lebih penting untuk keluarga. Siap. Supaya mereka tenang, mereka bisa fokus aja nih. Dengan kegiatannya. Dengan apa sih tugas pokoknya anak-anak misalnya. Saya harus belajar, menyelesaikan sekolah, habis itu kerja. Siap. Gitu. Nah, berbicara masalah itu, Pak, artinya kan itu perihal Pak Jenderal tentang keluarga, istri, dan anak. Iya. Saya melihat sosok bahwasanya keluarga Bapak itu keluarga TNI. Artinya dari sisi Bapak TNI, Iya. mertua TNI. Iya. Sampai ke puncak karir, Bapak jadi Panglima TNI. Apa sih strategi daripada orang tua Bapak sendiri selaku anggota TNI? Tentunya ada peran penting dari orang tua. Artinya kita merasakan sebagai anak bahwasanya tanpa campur tangan orang tua, maka kita bukan siapa-siapa. Maka apa sih rahasia yang dilakukan oleh Kolonel Franciscus Xaverius Sunarto ya? Betul. Yang dilakukan oleh kepada anaknya sehingga Bapak sampai di puncak karir di militer. Sebetulnya saya nggak tahu kalau bapak saya itu punya strategi atau enggak. Ya. Tapi yang saya lihat hari-hari di rumah itu satu, memberikan contoh. Oke. Nah, kemudian dalam misalnya mengingatkan kita itu pakai caranya sendiri. Oke. Berbeda dengan ibu saya. Ibu saya kadang-kadang suaranya meninggi. Oke. Nah, kalau bapak saya nggak pernah. Jadi seperti ada teamwork lah. Oke, teamwork ya. Teamwork begitu. Bapak saya selalu paling banter cuma, Andik, kamu belajar supaya kamu pintar, gitu doang. Siap. Tapi kan sering-sering kita juga, nih kan kita mau main dulu lah. Nah, sehingga kadang-kadang sampai akhirnya ibu yang turun tangan, Iya. gitu, yang agak tinggi suaranya, sehingga oh iya benar. Dan itu menurut saya juga berpengaruh. Oke. Saya memulai karir ya, pendidikan saya sejak SD sampai SMP itu ada masa-masa di mana saya hampir gagal, hampir nggak naik kelas. Nah itu saya diingatkannya dan saya kemudian menjadi berubah 180 derajat. Itu justru bukan karena pukulan. Oke. Justru hanya seperti sentuhan dengan kata-kata saja. Kalau kamu nggak naik kelas, itu yang malu kamu, bukan ibu. Oke. Hanya gitu aja. Itu langsung saya berubah 180 derajat. Berarti kita sendiri yang merasa. Kita sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya bukannya strategi. Mungkin beliau itu Ya, punya melakukan strategi Iya. ya, tapi saya sebagai anak tidak melihat itu. Oke. Tapi yang banyak saya lihat adalah nilai-nilai yang bapak saya ajarkan. Oke. Nah, kemudian begitu saya menikah, bapak saya ini agak sedikit lurus, Mas. Jadi cukup idealis. Idealis ya. Begitu saya menikah dengan Hetty, saya punya mertua yang kebalikan. Kebalikan. Jadi mertua saya sangat luas. Sementara bapak saya kan orangnya normatif saja. Iya. Jadi saya ambil dua-duanya. Dan saya juga tidak Mix. tahu apakah. Iya.
Saya tidak tahu apakah mertua saya juga punya strategi, tapi yang saya rasakan saya hanya melihat saja lah. Melihat, memperhatikan. Saya ambil apa yang baik dari bapak saya, apa yang baik dari mertua saya ambil. Itu. Berarti itu yang diterapkan. Iya. Baik, itu kita satu sesi lagi buat masalah keluarga Mas ini. Iya. Artinya saya lihat Bapak punya anak, ada 3 orang, ada Mas Alexander, ada Mbak Angela, dan Mas Andrew. Ketiga orang ini tidak ngikutin jejak orang tuanya, karena pada dasarnya ketika kita lihat rata-rata, kalau bapaknya militer, bapaknya polisi, bisa lari ke polisi, bisa militer. Kenapa ketiga anak bapak ini tidak ada yang ngikutin jejak orang tua? Kita juga nggak tahu, Mas. Yang penting kan kita sudah membantu. Siap. Saya membantu untuk mengarahkan, menciutkan pilihan. Ya. Dan itu dimulai ketika mereka masih kelas 1 SMP, Mas. Oke. Memang cukup dini lah. Saya harus akui itu. Nah, tetapi saya tidak memberikan satu pilihan saja. Menciutkan itu menjadi 2 atau 3. Nah, kemudian mereka sendiri yang kemudian memutuskan. Oh, dibuat beberapa opsi. Iya. Kita diskusi, Mas. Oke. Sering itu hampir tiap hari. Tiap Oke. makan kan kita kumpul. Mereka kan masih kelas 1 SMP. Iya, iya. Saya juga waktu itu kebetulan masih sekolah di Amerika. Sehingga kita punya waktu terus. Minimal makan malam itu selalu kita Ya. kumpul. Dari diskusi gitu lah mereka kemudian memutuskan sendiri. Ya. Jadi ya yang penting mereka melakukan apa yang mereka cita-citakan, bagi saya itu udah bagus. Siap, siap. Artinya dengan keberhasilan keluarga kan organisasi terkecil Oh, iya. dalam hidup. Artinya ketika kita sukses dalam keluarga, maka saya mau bergeser ini. Saya mau bergeser perihal yang saya sampaikan tadi pada saat saya wawancara. Banyak masyarakat kita kepingin Bapak itu memimpin organisasi sipil. Karena di militer sendiri, di keluarga sukses, di militer sukses sampai puncak karir. Nah sekarang karena kondisi masih fit, artinya masih produktif, masyarakat kita butuh nih. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak perihal yang pernah saya tanya itu. Bagaimana ini 2024 ini? Yang jelas, Mas, Ya. ini kan kesempatan saya pertama dalam Siap. hidup saya nih untuk memberikan pilihan saya. Siap. Saya ikut dalam pilpres, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur Ya, ya. di Jakarta karena saya tinggal di sini. Jadi itulah pertama kali yang akan saya lakukan. Jadi saya benar-benar merasakan. Ya. Merasakan proses ini sampai dengan tahun depan. Merasakan bagaimana saya memilih, Ya. kemudian nanti membantu kalau bisa, dan memilih di tahun 2024. Nah ekspektasinya ini kan jatuhnya dianggap pemilih pemula dong. Betul. Pemilih pemula sekarang artinya luar biasa berapa persen. Maka bagaimana bisa mengajak masyarakat, kita sama-sama pemilih pemula nih. Iya. Ya, artinya seperti apa strateginya untuk bisa disampaikan ke masyarakat? Ya menurut saya pemerintah ya, ini kan sudah berkali-kali nih menyelenggarakan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan kepala daerah. Udah berkali-kali. Ya. Jadi saya kok yakin bahwa pemerintah itu semakin mengevaluasi dan membuat pemilihan itu lebih mudah, lebih tidak memberatkan dibandingin mungkin 20-30 tahun yang lalu. Jadi kok saya merasa bahwa ayo nih pemerintah sudah berusaha Ya. untuk mendesain dan memanage pemilihan umum nanti yang lebih enak, Ya. udah pasti, dan Betul. lebih bagus dibandingin tahun 2019 yang Ya. terakhir. Sekarang tinggal kita punya tanggung jawab semua loh. Oke. Semua kita yang punya hak pilih harus kita manfaatkan. Karena apa? Pilihan kita matters. Pilihan kita nanti akan menentukan pemerintahan yang kita inginkan. Oke, artinya gini, kondisi selama ini artinya kita sudah tahu Pandika ini sudah menentukan sikap. Ya. Terlepas sudah menyampaikan ada 3 kandidat capres. Artinya menjatuhkan pilihan pada saat itu, saya banyak melihat di wawancara,
jatuhkan pilihan ke Pak Ganjar. Ya. Bapak pernah dipanggil, Pak. Artinya oleh Bapak ikut kegiatan haulnya Pak Soekarno, dipanggil di perihal jadi tim sukses oleh Pak Hasto Kristianto. Apa kira-kira ada perkembangan lain, Pak, selain daripada itu? Karena ekspektasi begini, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, Andika Perkasa sang idola. Banyak mengidolakan, Pak, bukan sebatas tim sukses. Tapi mereka, dan saya pribadi, saya berharap cawapres. Karena apa? Saya punya alasan, Pak. Bapak ini jadi background militer. Nanti saya kembangkan kenapa. Dan Pak Ganjar dari sipil. Untuk dikolaborasi ini sangat bagus. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, kalau yang nyuruh nggak ada, Mas. Kan Mas Cornelius tanya tadi. Siap. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyuruh. Oke, siap. Itu pilihan benar-benar pilihan hati saya. Oke. Karena Pak, toh saya juga akan nyoblos. Siap. Saya kan harus memilih dalam pemilihan presiden Siap, tahun siap. depan ini. Nah, kemudian apakah ada harapan dari masyarakat misalnya saya menjadi apa? Ya. Saya ya berterima kasih, Mas, Siap. karena betul-betul nggak sejauh itulah sebetulnya misalnya rencana saya. Saya ini hanya ingin memberikan hak pilih saya. Oke. Dan memang kebetulan saya juga sudah memutuskan bahwa saya harus masuk dalam sistem politik nasional. Siap. Karena apa? Di situ saya bisa terlibat langsung, Ya. apapun peran saya untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Ya. Nah, saya menyinggung kenapa tadi itu, Pak. Karena kondisinya saya bilang Pak Ganjar itu dari sipil. Bapak backgroundnya dari militer. Kita ini negara archipelago, kepulauan. Butuh masalah pertahanan keamanan. Dan di sosok Bapak itu sudah ada, termasuk masalah pertahanan keamanannya, berbicara masalah kesehatan tadi. Nah, olahragawan sangat butuh pimpinan seperti Bapak ini. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya diberikan mandat untuk jadi cawapres, kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita? Program apa? Karena sekarang ini jangan kita berbicara kontestan logistik, kita harus kontestan gagasan dan ide. Nah, seperti apa, Pak? Iya, yang jelas kan kita menurut saya sangat beruntung nih pemerintahan yang terpilih nanti di 2024. Ya. Kenapa beruntung? Kita mewarisi Ya. hasil capaian yang didapat oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, ya. Dan cukup membanggakan. Ya. Karena apa kita lihat dari misalnya faktor-faktor makroekonominya, Ya, ya. variabelnya. Itu semuanya meningkat. Misalnya dari segi jumlah penduduk miskin yang terus menurun sampai dengan tahun 2002 kemarin. Dan itu adalah sebuah prestasi. Ya. Juga misalnya besaran ekonomi kita, Mas Cornelius. Siap. Pertumbuhan kita itu juga masih tumbuh positif. Padahal dunia Mas ya, Ya, ya. itu kan cuma 1,75 pertumbuhannya Ya. persen. Kita, Pasca COVID itu. iya sekarang Ya. 2022 Ya, nih, betul, betul. dunia global average itu 1,75. Kita 4,8 tahun ini. Tahun lalu itu 5,3%. Jauh, Artinya Mas. jauh melampaui. Jauh. Dan proyeksi sampai dengan tahun 2024, 2025 lah. Itu kita masih sekitar sekitar antara 4 sampai 3% lah. Oke. Oh sorry, menurut saya sampai dengan 5%. 5%. Melandai ya, kan kita 5,3 kemarin. Ya, ya. Tahun ini 4,8. Tapi tahun depan sampai 2025 itu masih 5. Ya, ya. Jadi relatif landai. Oke. Dunia naik sedikit nih. Naik sedikit sampai dengan 2,86. Ya. Tetapi masih jauh di bawah kita. Jadi Presiden Jokowi sudah meraih kemajuan-kemajuan. Ya. Belum lagi dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, jadi bagi saya kita mengambil alih pemerintahan tahun depan merupakan suksesi nasional. Kita mewarisi kondisi yang sudah bagus. Oke. Tinggal kita bagaimana melanjutkan. Ya. Contohnya, ekonomi di Indonesia ini masih belum rata. 57% ekonomi Indonesia itu ada Ya. di Jawa, Mas. Nah, Centralize-nya di Jawa. ya 57% ekonomi Indonesia, itu berada ya. di Jawa. Nah, pemerintahan Jokowi sudah berusaha untuk menambah
driver atau titik-titik pertumbuhan baru Betul. di luar Jawa. Karena apa? Memang kita harus lebih meratakan. Betul. Dan di luar sana kalau tidak ada sebuah misalnya proyek yang bisa kemudian memberikan trickle down effect ekonomi, ya susah. Ya. Presiden Jokowi sudah memiliki ada 222 Mas. Ya, ya. Proyek strategis nasional dengan program khusus Ya. di seluruh Indonesia. Terus kawasan ekonomi khusus Ya. ada 20 Mas di seluruh Indonesia. Dan itu termasuk IKN. Betul. Itu kan satu usaha untuk membangun pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Betul. Kenapa? Karena itu juga akan menunjukkan Gini ratio kita. Oke. Di bawah Presiden Jokowi maju. 2015 yang lalu kita masih punya Gini ratio sekitar 0,408. Sekarang lebih maju, Ya. 0,381. Berarti kalau Gini rasionya makin kecil, berarti itu semakin merata. Berada ya. Gap antara kaya dengan miskin. Jadi menurut saya kita beruntung pemerintahan di 2024 mewarisi kondisi yang tidak terlalu parah, tapi memang terus kita harus melakukan penyempurnaan, Ya, ya. peningkatan di semua sektor. Nah, itu berbicara masalah pemerataan. Artinya Bapak berbicara masalah figur seorang presiden kita Pak Jokowi. Perihal itu artinya next presidennya tinggal melanjutkan. Nah, kenapa saya mau tarik ke sana, Pak? Sosok itu ada di Bapak sama Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Pada saat Bapak memimpin di militer, pemerataan itu jelas terlihat. Artinya, termasuk masalah kesejahteraan prajurit, dan saya lihat ada pembangunan perumahan prajurit itu, Bapak membuatnya benar-benar memanusiakan manusia. Nah, sosok itu di Bapak. Bagaimana Bapak yakinkan masyarakat bahwasanya ketika tongkat estafet itu dipindahkan ke kami akan melakukan jauh lebih terbaik karena energik. Sosok Pak Ganjar Pranowo, sosok Pak Andika, artinya sama-sama energik. Kalau Pak Prabowo Pak Jokowi sekarang kan ya boleh dikatakan single fighter dia. Tidak energik yang dia. Jadi sekarang ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat sehingga oh ya ketika nanti kami diberikan mandat itu akselerasinya seperti ini. Ya tadi Mas ya, memang begitu banyak sektor yang memang harus kita minimal dipertahankan Ya. dan lebih bagus lagi kalau bisa kita tingkatkan. Termasuk tadi Gini ratio kan untuk mengurangi gap, berarti kita harus mendorong pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ya. Yang juga menyangkut kesejahteraan. Oke. Kalau di luar Jawa tadi ada kemudian apakah sebuah center ekonomi baru, apapun misalnya kawasan ekonomi khusus ya. atau kayak gitu. Nah, di situ kan berarti akan ada lapangan kerja. Begitu lapangan kerja berarti jumlah masyarakat yang butuh lapangan kerja akan ada serapan di situ. Dengan ada serapan, dia bisa hidup, dia bisa nyekolahkan anaknya, bisa kemudian memberikan kesehatan untuk anaknya lebih bagus. Ya. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus mengutamakan itu. Ya. Dan saya yakin Mas Ganjar pun begitu, karena Mas Ganjar sudah membuktikan. Betul. Begitu memimpin 10 tahun di Jawa Tengah, indikator tadi juga maju semua. Ya. Maju semua. Gini ratio-nya juga semakin bagus. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin juga semakin berkurang. Sudah dibuktikan. Oke. Jadi kok saya yakin kita pasti bisa meningkatkan semua itu. Bapak pernah menjabat jadi komandan Pas Pampres di saat Pak Jokowi jadi presiden. Bapak juga jadi Panglima TNI. Apa sih yang selalu dibisikkan beliau ke Bapak untuk memajukan negeri ini? Mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak pernah disampaikan ke orang lain. Artinya faktor kedekatan emosional ini. Yeah. Nah, kira-kira apa yang selalu disampaikan ke Bapak sehingga negeri ini terhindar dari radikalisme misalnya, toleransinya harus dijaga, seperti apa? Kalau pesan khusus begitu saya menghadap beliau misalnya, itu mungkin terbatas lah. Ya.
kan begitu banyak buah pikiran beliau Mas ya. Tapi saya justru membacanya itu dari kegiatan beliau sehari-hari. Ya, ya. Apakah hasil rapat, saya Panglima menjadi bagian dari kabinet, apa yang dibahas di situ, dan karena di berbagai macam bidang. Karena tugas saya kan hanya untuk memanage TNI waktu itu. Ya, ya. Tapi saya tidak kemudian menutup diri. Apa yang ada misalnya dibahas oleh Presiden di dalam kabinet, walaupun itu bukan bidang saya selalu perhatian. Ya, ya. Dan itu yang kemudian, saya tangkap, begini toh keinginan Presiden. Ya. Jadi saya yakin keinginan Presiden Jokowi sama dengan keinginan Presiden kita, sejak Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi, pasti beliau-beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masing-masing ini karena waktunya berbeda, juga terpaksa harus bergelut dengan variabel yang berbeda-beda. Ya, ya. Apa yang digeluti oleh misalnya Presiden SBY sebelum Pak Jokowi dengan yang digeluti Pak Jokowi sekarang pasti berbeda. Karena variabel yang muncul, tekanan yang muncul dari dalam dari luar itu pasti berbeda-beda. Ya. Saya loncat sedikit Pak. Artinya di zaman Bapak terakhir menjabat itu ada gawean besar G20 Pak. Ya. Dan apresiasi apa yang diberikan Pak Jokowi? Artinya achievement itu luar biasa. Apa yang diberikan apresiasi khusus ke seorang Panglima TNI pada saat itu? Kalau secara khusus kepada saya nggak ada. Tapi kita waktu itu dikumpulin. Jadi hari terakhir setelah kepala negara terakhir take off, kalau nggak salah tengah malam ya. Saya lupa kepala negara mana waktu itu. Besok paginya baru beliau pergi dari Bali, langsung waktu itu kalau nggak salah ada juga pertemuan multilateral di luar negeri. Jadi dari Denpasar beliau langsung take off ke negara itulah. Saya nggak yakin apakah ASEAN Plus atau apa. Nah, kita sebelum beliau berangkat ke airport, kita dikumpulin. Kita itu semua ketua panitia, berbagai macam seksi-seksi atau bidang yang ikut membantu G20. Nah, di situ beliau mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Jadi ya memang tidak semua yang ikut terlibat, tapi kepada semua ketua panitia dan staf-staf penting terkait. Baik, saya mau meloncat, benar-benar meloncat ini. Artinya saya berbicara masalah pertahanan keamanan tadi, Pak. Pada saat masuk tadi, Bapak sempat menyinggung Pulau Nias, pernah ke sana. Ya. Nah, masyarakat Nias itu butuh, artinya termasuk salah satu yang kita bisa sampaikan ke mereka bahwasanya Nias itu memang butuh pemekaran di sana. Karena kenapa? Ke Pulau Nias itu 3T, Pak. Nah, berbicara masalah pertahanan dan keamanan, bagaimana menurut Bapak apa yang mesti dilakukan di pulau-pulau tersebut sehingga, karena kalau saya pikir daerah itu garda terdepan daripada negara Indonesia itu sendiri, karena Nias itu berada di bagian barat Pulau Sumatera. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan di sana sehingga pertahanan dan keamanan itu tetap terjaga, Pak? Pertahanan, keamanan, kemudian ketahanan nasional di Nias itu akan bisa lebih bagus kalau juga misalnya kesejahteraan masyarakat Nias lebih bagus. Dan pemekaran atau tidak itu kan bukan kewenangan saya. Tapi yang jelas daerah itu akan lebih mudah tumbuh kalau ada dan tambah banyak investor misalnya. Boleh domestik, boleh investor luar. Karena ekonomi kita memang cukup banyak didukung oleh salah satunya adalah investasi. Porsinya kalau nasional Mas ya, itu sekitar sekarang 31,6%. Nah, sehingga itu penting. Termasuk juga misalnya belanja masyarakat. Jadi apabila orang Nias juga mempertahankan, jangan banyak yang kemudian pindah tempat keluar Nias. Karena apa? Dengan mereka berada di sana, belanja masyarakat di Nias itu sendiri itu membantu perekonomian. Semakin banyak yang pergi, maka akan semakin sedikit belanja masyarakat atau consumption di situ. Jadi satu
masyarakat yang bukan berarti nggak boleh. Betul. Oh, pasti boleh dong. Karena kesempatan di luar Nias kan juga banyak. Siap. Kejar kemanapun. Tapi selama mereka masih bisa di sana, justru beraktivitas dan hidup besar di sana. Investasi itu juga sesuatu yang harus kita kejar. Ya. Untungnya iklim investasi kita bagus sekali. Jadi untuk misalnya net foreign direct investment di kita, ini sampai dengan 2025, Ya. itu investasi asing ya, itu masih meningkat terus, Mas. Siap. Masih meningkat terus karena apa? Karena kita posisinya itu angkanya tambah besar sampai dengan 2025. Karena apa? Karena memang kita punya begitu menawarkan banyak peluang. Ya. Nah, tinggal nanti kerjasama masyarakat, pemerintah daerah, dengan nanti pemerintah pusat untuk gimana caranya agar lebih banyak lagi investor. Ya. Ingat investor terbesar di Indonesia, Mas, foreign direct investment ya, itu dari Singapura tuh. Dari Singapura? Iya, nggak terlalu jauh tuh dari ini ya. Iya betul. Itu terbesar, Mas. Bahkan hampir 30% investasi yang bersumber dari foreign direct investment itu dari Singapura. Jadi apa ya, tidak terlalu jauh, dan selama kita nanti bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat, wah, kan di situ juga sudah ada tempat surfing yang paling wah, luar biasa. saya tahu di Nia Selatan. Oh, Nia Selatan. Iya Kebetulan kan? saya dari Nia Selatan. Nah, iya. Kebetulan saya dulu juga peselancar, makanya. Itu salah satu. Siap. Karena bayangin, Mas, kalau kita bisa meningkatkan turisme saja, Ya. kehadiran orang ke Nias, waduh, itu akan menambah. Siap. Jadi turisme adalah salah satu, tapi bukan hanya itu saja. Ya, itu salah satu variabel. Salah satu, ya. Baik, Pak. Artinya terakhir ini, saya mau tegaskan kembali perihal 2024 ini. Biar juga saya bisa meyakinkan teman-teman bahwasannya kesiapan beliau ini siap tempur untuk 2024 jika diberikan kesempatan dari partai politik. Mereka harus melirik, Pak. Artinya dari hari ke hari memang saya lihat luar biasa animo masyarakat, dan banyak yang ngomong ke saya ketika saya bilang saya mau wawancara ulang Pak Andika, sampaikan kami siap. Gimana? Ya, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih banyak atas dukungannya, Mas Cornelius. Tapi kan kalau untuk calon presiden, wakil presiden itu kan kewenangan dari partai politik. Ya, saya yakin partai politik juga punya pengalaman. Siap. Dan punya kematangan, dan mereka sudah melalui ups and down, highs and lows dalam sejarah. Jadi saya yakin sistem politik kita akan semakin matang kok. Siap. Apapun yang diberikan kepada saya, tidak harus di situ, tapi apapun saya yakin itulah yang terbaik. Jadi kata siap gitu. Siap. Baik, closing statement perihal untuk biar 2024 ini pesta demokrasi harus berjalan dengan baik, tidak dengan gesekan-gesekan. Mari berjuang untuk edukasi masyarakat. Silakan Pak, closing statement. Ya, yang jelas apa yang sudah diraih oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, itu sudah maksimal yang bisa beliau lakukan. Siap. Dan ini tidak mudah. Di mana kita juga melihat banyak negara yang tidak terlalu beruntung. Karena apakah pertumbuhan ekonomi dunia aja kan masih di bawah kita. Siap. Average ya. Belum lagi variabel lainnya. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga. Ya, kita semua ingin punya pilihan masing-masing. Saat ini ada 3 calon presiden yang akan bersaing di 2024. Siapapun pilihan kita adalah nanti yang terbaik. Dan siapapun yang terpilih juga yang terbaik. Jadi jangan sampai kita mengorbankan persatuan kita, apalagi mengorbankan situasi yang Betul. kemudian membuat investor dari luar, waduh kok kacau begitu. Ya, mikir berulang-ulang. Betul. Kita justru butuh kematangan dari semuanya. Ya. Kita semua berbeda tapi tetap satu, sehingga pemerintah ke depan siapapun itu adalah pemerintah yang menjadi harapan kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak, cukup lugas. Semoga ekspektasi kami ini Pak, generasi muda ini, ekspektasinya figur-figur seperti Bapak jadi pemimpin negeri ini. Wah, Itu ekspektasi kita. terima kasih.
Baik, demikian wawancara eksklusif dengan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Kami undur diri. Jangan lupa, beliau sang idola. Terima kasih. Ayo, Pak, terima kasih. Terima kasih.